Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Senami dengan NIM S1E1221147 dari kelas C, jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Python list. Langsung saja. Python list itu atau sering disebut dengan daftar itu digunakan untuk menyimpan banyaknya item dalam satu variabel. Nah, di sini daftar itu adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan dari Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Tiga lainnya adalah tuple, set, dan disk. Semua dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Daftar itu dibuat menggunakan tanda kurung siku. Nah, langsung saja kita implementasikan contohnya. Sini saya sudah menyediakan Visual Studio Code-nya. Saja kita klik. Kemudian kita print listnya. Oke, langsung saja kita jalankan. Sepertinya ada yang sama. Nah, di sini tampilannya akan sesuai dengan inputan, yaitu di sini apel, banana, dan cherry. Itu untuk daftar yang dibuat dengan menggunakan tanda kurung siku. Kemudian di sini daftar item itu dia diurutkan atau diubah dan memungkinkan nilai duplikat. Kemudian di sini dapat diubah, artinya kita dapat mengubah atau menambah dan menghapus item dalam daftar setelah dibuat. Di sini kita izinkan duplikat, karena dapat di indeks daftar ini dapat memiliki item yang nilainya sama. Kemudian kita di sini menggunakan sama seperti tadi, menggunakan daftar memungkinkan nilai duplikat seperti contoh sebelumnya. Kemudian di sini kita akan ke contoh berikutnya, yaitu panjang daftar, di mana panjang daftar ini itu untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki suatu daftar dengan menggunakan len atau fungsi.
Di sini contohnya itu mencetak jumlah item dalam daftar dengan menggunakan len, fungsi len. Langsung saja kita implementasikan. Kita hapus dulu. Kemudian kita tidak usah hapus karena di sini kita hanya menambahkan dalam kurung len. Kemudian kita jalankan. Di sini programnya akan tampil 3 karena di sini akan mencetak jumlah item yang ada pada daftar. Kemudian berikutnya di sini ada item daftar untuk tipe data. Itu item daftar dapat berupa tipe data, itu tipe data apapun. Contohnya seperti ini, yaitu tipe data string, integer, dan boolean. Langsung saja kita coba melakukan contoh. Kita salin. Kita di sini kita misalnya 1, yang kita jalankan. Tadi masalah kesalahannya itu di sini kita menggunakan huruf kecil. Siapa? April. Nah, di sini tampil untuk kode untuk tampilannya. Jika saya akan print list 1, di sini akan tampil apel, banana, dan cherry. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian kita melangkah pada contoh yang berikutnya. Di sini kita menggunakan tipe atau jenis. Di sini
kita dari sudut pandang Python dapat didefinisikan sebagai objek dengan tipe data list atau daftar. Misalnya di sini sebagai contohnya itu seperti ini, kita coba. Misalnya list kemudian kita print tipe, kita print tipe kurung mylist. Saja kita coba jalankan. Kita coba jalankan. Di sini akan tampil yaitu tipe untuk kode program ini yaitu list. Nah, kita di sini tuh menggunakan tipe data list ya. Mungkin itu untuk contoh tipe data list. Kemudian kita akan menggunakan access list item. Nah, di sini access item atau item daftar itu diindeks dan dapat mengaksesnya dengan mengacu pada nomor indeks. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan contohnya, yaitu menggunakan item kedua dari daftar. Misalnya kita coba jalankan, kita coba kerjakan itu contohnya. Kita nggak usah hapus saja di sini, kita di sini saya akan menginput memprint listnya. Kita coba jalankan. Nah, di sini kayaknya ada yang jadi kita pakai angka 2. Kita akan punya untuk list pertama. Nah, di sini akan terinput yaitu untuk list pertama banana
Sini yang akan terinput itu banana. Jika kita menginput nilai sama, kemungkinan yang muncul itu apel. Berarti di sini kita akan menginput dari 0, yaitu apel, dan 1 itu banana, dan 2 itu cherry. Kemudian kita melangkah pada contoh berikutnya, yaitu di sini indeks atau pengindeksan negatif. Di sini mengindeks negatif berarti memulai dari akhir -1 mengacu pada item terakhir -2, mengacu pada item kedua terakhir, dan seterusnya. Di sini kita menggunakan contoh yang seperti tadi. Kurang lebih seperti tadi, cuman ini mengacu indeks negatif. Misalnya di sini -1, ini kita jalankan. Nah, di sini -1 itu cherry. Apabila di sini kita menggunakan -2, hasilnya akan banana karena -2. Oke. Selanjutnya pada contoh range of index atau rentang indeks. Di sini kita dapat menentukan rentang indeks dengan menentukan di mana memulai dan di mana mengakhiri rentang tersebut. Saat kita menentukan rentang, nilai yang dikembalikan akan berupa daftar dengan item yang ditentukan. Misalnya seperti ini. Sini kita tambahkan listnya itu kita tambah sini. Kemudian kemudian melon, mango. Terus di sini kita akan mengembalikan item ketiga, keempat, dan kelima. Misalnya 2 dan 5. Kita tampilkan hasilnya. Di sini akan tampil yaitu cherry itu dari 3 kita di sini akan menampilkan item ketiga, keempat, dan kelima. Di sini 1, 2, 3. Dan yang ketiga itu ada cherry, dan yang keempat orange, dan kelima itu kiwi. Oke. Selanjutnya
Di sini ada catatan. Nah, untuk pencarian indeks itu akan dimulai pada indeks 2 yang termasuk dan berakhir pada indeks kelima tidak termasuk. Kemudian di sini ada dengan mengembalikan nilai awal atau rentang akan dimulai dari item pertama. Misalnya di sini contohnya kita di sini menemukan 4. Di sini kita itu tulisannya itu contoh ini mengembalikan item dari awal namun tidak termasuk kiwi. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini ada bahan apel, banana, cherry, dan orange. Di sini kita akan mengembalikan item dari awal namun tidak termasuk kiwi dan seterusnya. Kemudian untuk contoh terakhir itu di sini ada mengembalikan nilai akhir rentang akan berlanjut ke akhir daftar. Maksudnya itu contoh ini mengembalikan item misalnya dari cherry hingga akhir. Misalnya dari cherry hingga akhir. Mungkin kita untuk contohnya di sini mungkin tandanya itu 2. Itu mengembalikan dari item cherry hingga akhir. Coba kita jalankan. Nah, di sini itemnya itu di sini cherry. Dari cherry misalnya itu 2. Berarti 2 dari awal ini tidak termasuk dia. Apel dan banana itu tidak akan berinput. Jadi di sini hasilnya itu hanya cherry, orange, kiwi, melon, dan mango. Mungkin itu untuk contoh Python access list. Kemudian kita lanjut pada contoh bagian ketiga yaitu change list item atau kita sebut dengan ubah nilai barang. Di sini kita untuk mengubah list barang itu yang ketiga salah. Atau ubah nilai barang. Di sini kita untuk mengubah nilai item tertentu itu dilihat dari nomor indeks. Misalnya seperti ini, kita akan mengubah item kedua. Misalnya, saja. Kemudian kita di sini menggunakan list 1. Terus kalian sedikit. Sini kita sama dengan misalnya belikan
saja kita coba jalankan. Di sini itu kita disuruh di sini kita akan membuat atau mengubah item kedua, yaitu di sini banana akan dirubah dengan item blackcurrant ya. Mungkin seperti itu. Kemudian kita angka pada contoh berikutnya, yaitu ubah rentang nilai item. Di sini untuk mengubah nilai item dalam rentang tertentu, untuk daftar dengan nilai baru dan melihat rentang nomor indeks tepat ketika Anda ingin memasukkan nilai baru. Di sini kita akan mengubah nilai banana dan cherry dengan nilai blackcurrant dan watermelon. Langsung saja kita implementasikan contohnya seperti ini. Sini kita tambahkan cherry, menambahkan cherry, oh iya, ini sudah double cherry-nya, taruh orange ya. Orange, kiwi, mango ya. Di sini kita akan mengubah nilainya itu menjadi blackcurrant. Yes. Apple dan watermelon Sini kita merubah 1.3 itu kita akan mengubah nilai banana dan cherry. Saja kita jalankan. Nah, di sini akan kita mengubah nilai pisang dan cherry menjadi blackcurrant dan watermelon. Mungkin seperti itu untuk contoh berikutnya. Di sini kita masukkan lebih banyak item daripada yang diganti. Terus item baru akan dimasukkan ke tempat yang Anda tentukan, dan item lainnya akan dipindahkan sesuai. Sini contohnya kita akan mengubah nilai kedua dengan menggantinya dengan dua nilai baru. Mungkin contohnya kurang lebih seperti sebelumnya, tapi di sini kita melangkah pada contoh terakhir, yaitu mengubah nilai kedua dan ketiga dengan menggantikan dengan satu nilai. So, ini kita akan mengubah ketiganya dengan satu nilai, misalnya seperti ini. Sini kita mengubahnya jadi watermelon
permohonan. Nah, di sini kita itu mengubah nilai kedua dan ketiga dengan satu nilai. Di sini kita mengubah banana dan cherry menjadi satu nilai, yaitu watermelon. Mungkin seperti itu untuk contoh change list item. Kemudian kita add list item, yaitu menambahkan item. Untuk menambahkan item ini ke akhir daftar kita menggunakan metode append atau fn. Fn itu atau method fn. Di sini contohnya kita itu menggunakan metode ini untuk menambahkan item. Langsung saja kita coba. Di sini kita menggunakan sama ya, listnya apel, banana, cherry. Kemudian sini kita ganti jadi apel itu orange. Lagi kita perlu di sini kita menggunakan Oke, kita coba jalankan. Kita coba jalankan. Nah, di sini akan tampil yaitu kita menambahkan item orange. Di sini hasilnya akan ada orange-nya setelah apel, banana, cherry, dan kita menambahkan orange. Kemudian contoh berikutnya itu menyisipkan item daftar pada indeks tertentu menggunakan metode insert ya. Metode insert itu menyisipkan item pada indeks yang ditentukan. Nah, pada contoh ini kita menyisipkan item sebagai posisi kedua. Langsung saja kita coba. Di sini kita menggunakan insert. Dari posisi kedua. Ini posisi kedua. Langsung saja kita coba jalankan. Di sini kita menyisipkan item orange pada posisi kedua, yaitu setelah apel. Nah, setelah apel itu orange, kemudian banana dan cherry. Di sini kan sebelumnya apel, banana, cherry, kita menyisipkannya kedua, berarti setelah apel. Nah, untuk contoh berikutnya, di sini kita contoh terakhir itu ada memperluas daftar. Sini memperluas daftar untuk menambahkan elemen dari daftar lain ke daftar saat ini dengan menggunakan extend atau metode extend. Di sini kita menambahkan elemen tropical ke dalam list. Langsung saja kita coba praktekkan contohnya.
tropical sama dengan sini ada mango, kemudian ada pineapple, kemudian papaya. Terus kita di sini seperti contoh tadi, kita di sini menggunakan extend tropical. Jadi di sini berarti insertnya kita ganti extend tropical. Langsung saja kita coba jalankan. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini, yaitu apel, banana, cherry, mangga, mango, pineapple, dan papaya. Di sini kita menambahkan elemen. Mungkin untuk contoh menambahkan item kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu remove list item atau menghapus item tertentu. Di sini kita menggunakan metode remove atau menghapus item yang ditentukan. Ini kurang lebih seperti contoh sebelumnya. Sini kita menghapus item tertentu dari list itu. Namun kita di sini menggunakan misalnya kita remove banana. Kita hapus dulu. Kemudian kita coba jalankan. Di sini kita akan menghapus item atau menghapus pisang, banana. Kemudian contoh selanjutnya itu kita bisa terdapat lebih dari satu item yang ditentukan, atau metode ini menghilangkan kemunculan pertama. Misalnya hapus kemunculan pertama itu banana. Kita praktekkan lagi. Di sini kita menambahkan item banana. Itu menghapuskan. Tambah lagi kiwi. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini hasilnya berarti kita akan hanya bisa menghapus untuk item yang pertama, banana, untuk item banana yang pertama. Kemudian contoh berikutnya yaitu menghapus indeks tertentu dengan metode pop. Kita menghapus indeks yang ditentukan. Misalnya contohnya seperti ini.
kita menggunakan metode POP. Mungkin kita kurang lebih begini, kita coba jalankan. Nah, di sini kita akan menghapus item kedua. Item kedua itu banana. Berarti di sini hanya ada apel, cherry, banana, dan kiwi. Untuk banana pertama itu akan terhapus. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita itu jika kita tidak menentukan indeks dengan metode POP ini akan menghapus item terakhir. Misalnya, di sini kita akan menghapus item terakhir. Misalnya di sini kita akan menghapus item terakhir ya. Kita coba jalankan. Nah, di sini akan terhapus item terakhir. Di sini item terakhir itu kiwi, dan di sini hasilnya hanya apel, banana, cherry, dan banana lagi. Dan kiwi itu akan terhapus. Kemudian contoh berikutnya di sini kita menggunakan kata kunci del. Kata kunci del juga dapat menghapus daftar sepenuhnya. Kita dapat menghapus ini untuk menghapus daftar sepenuhnya, dan yang ini untuk menghapus indeks yang ditentukan. Misalnya kita menghapus item pertama, kita akan menghapus item pertama mungkin seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan kalimat del. Del berarti kita menggunakan kurung siku ya, 0. Itu untuk menghapus item pertama. Apabila kita menghapus item kedua, berarti kita akan di sini menulisnya 1 ya. Nah, di sini menginput 1 itu 0. Untuk 2 itu adalah 1. Nah, dan seterusnya sampai seterusnya. Coba kita jalankan. Nah, di sini akan menghapus item pertama, dan item pertama itu adalah apel. Kemudian apabila kita akan menghapus untuk daftar, semua daftar itu kita di sini list. Kita jalankan. Saya ada keliru di sini. Seharusnya kita tidak print. Langsung saja kita coba jalankan. Nah, di sini programnya akan kosong karena kita hanya ada daftar kosong, karena di sini kita menghapus untuk seluruh itemnya atau seluruh daftarnya. Kemudian untuk contoh terakhir, di sini kita akan menghapus daftar. Itu menghapus daftar. Di sini kita menggunakan kata clear untuk mengosongkan daftar. Di sini daftarnya akan
tampil tetapi tidak ada isinya. Ya, kita coba praktekkan. Kita di sini menggunakan kata clear. Kemudian saja kita coba jalankan. Nah, di sini akan hanya mengosongkan daftar, tapi daftarnya masih ada, tetapi tidak ada isinya. Seperti kurang lebih tampilannya seperti ini. Mungkin itu untuk contoh remove list item atau menghapus daftar item. Kemudian kita di sini pada Python loop list atau daftar lingkaran. Di sini contohnya itu mengulang item daftar dengan menggunakan for loop. Contohnya seperti ini. Kita coba praktekkan. Ini kita cuma gunakan 3 list. Kita akan mencetak semua item dalam daftar satu persatu. Kita menggunakan for x in this list. Kemudian kita print x. Masa kita jalankan. Nah, di sini kan tampilannya satu persatu dari apel, banana, dan cherry. Kan tersusun dari atas sampai ke bawah. Kemudian kita juga akan sini kita akan mengulangi nomor indeks. Di sini kita dapat mengulangi itu dengan mengacu pada nomor indeksnya dengan menggunakan fungsi range, and len untuk membuat iterable yang sesuai. Di sini kita akan mencetak semua item dengan mengacu pada nomor indeksnya. Langsung saja kita coba. Di sini kita menggunakan for in range kurung len. Di sini kita balas kurung 2 kali. Terus di sini kita bukan print x, tapi kita print this list untuk i. Mau saja kita coba jalankan. Oh iya, di sini bukan for ini, for i ya. Sorry, saya keliru. Nah, di sini akan tampil mencetak semua item dengan mengacu pada nomor indeks. Ini di sini nomor indeks itu pertama apel, kedua banana, dan ketiga cherry.
Oke, selanjutnya untuk contoh berikutnya, sini kita menggunakan perulangan sementara atau dapat mengulang item daftar dengan menggunakan while loop atau gunakan fungsi len untuk menentukan panjang daftar, lalu mulai dari 0 dan ulangi item daftar yang mengacu pada indeks. Kemudian di sini kita menginginkan untuk meningkatkan indeks sebesar 1 setelah setiap literasi. Di sini contohnya kita itu akan mencetak semua item menggunakan while loop untuk menelusuri semua nomor indeks. Contohnya seperti ini. Kita coba programnya. Sini kita itu sama dengan 0. Kita menggunakan while i lebih kecil dari len. Kemudian kita tulis i. Sini i itu sama dengan i plus 1. Saja kita coba jalankan. Nah, di sini tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Kita hanya mencetak semua item dengan menggunakan while loop untuk menelusuri semua indeks, semua nomor indeks. Kemudian kita melangkah pada contoh yang terakhir. Sini terakhir kita menggunakan looping, yaitu perulangan menggunakan pemahaman daftar. Di sini pemahaman daftar itu menawarkan sintaks terpendek untuk mengulang daftar. Di sini kita akan mengulang tangan untuk for yang akan mencetak semua item dalam daftar. Misalnya seperti ini. Sini kita akan print x for x in saja kita coba jalankan. Nah, di sini akan tercetak semua item sesuai dengan for, dengan kode for itu akan mencetak semua item dalam daftar. Mungkin kurang lebih untuk contoh loop list. Kemudian kita akan kepada contoh berikutnya, yaitu list comparison atau pemahaman daftar. Di sini pemahaman daftar menawarkan sintaks yang lebih pendek ketika Anda ingin membuat daftar baru berdasarkan nilai daftar yang sudah ada. Ini contohnya itu berdasarkan daftar buah-buahan. Kita ingin menginginkan daftar baru yang hanya berisi buah-buahan dengan huruf A pada namanya. Tanpa pemahaman daftar,
kita harus menulis suatu pernyataan dengan teks bersyarat di dalamnya. Di sini contohnya seperti ini. Kita coba praktekkan dengan menggunakan daftar buah-buahan. Hanya untuk codingnya kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita coba jalankan. Di sini hanya akan mencetak pemahaman untuk daftar menulis seperti itu pernyataan dengan tes bersyarat di dalamnya. Di sini kita tampilannya hanya ada apel, banana, dan mangga. Kemudian itu dengan pemahaman daftar, kita dapat melakukan semua itu hanya dengan satu baris kode. Misalnya seperti ini. Untuk menulisnya itu untuk kodenya kurang lebih seperti ini. Kita coba jalankan. Jalankan di sini hanya ada apel, banana, dan mangga, sama halnya seperti yang tadi. Kemudian untuk contoh berikutnya
Sini ada sintak atau kondisi. Di sini kita akan mengondisikan seperti filter yang menerima item dengan bernilai true. Kemudian untuk kondisi itu kita di sini menggunakan kondisi if x untuk apel akan kembali true untuk semua elemen selain apel. Kemudian kita akan membuat daftar baru berisi semua buah kecuali apel. Dengan kondisi ini, opsionalnya akan dapat dihilangkan. Di sini contohnya itu tanpa menggunakan if, tanpa menggunakan pernyataan if. Kemudian di sini untuk contoh terakhir itu kita akan hanya menerima angka yang lebih rendah dari 5. Mungkin untuk contoh list comparison kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu di sini adalah sortlist atau mengurutkan daftar. Di sini kita mengurutkan daftar itu secara alfanumerik. Dari objek daftar memiliki sort. Metode sort ini akan mengurutkan daftar secara alfanumerik secara default. Di sini kita akan mengurutkan daftar berdasarkan abjad. Langsung saja kita coba contohnya. Di sini kita kiwi, terus banana. List. Di sini kita mengurutkan daftar, berarti kita menggunakan sort. Kemudian kita list. Mungkin kurang lebih seperti ini, kita coba jalankan. Di sini akan tersusun sesuai abjad dari B, K, M, dan O. Untuk susunannya mungkin seperti itu. Untuk mengurutkan daftar berdasarkan abjad mungkin seperti itu. Kemudian kita akan melangkah pada urutan daftar secara numerik. Misalnya seperti ini, kita ganti tadi mungkin sesuai abjad, sekarang sesuai numerik. Misalnya 100, 50, kemudian 55,
82, dan yang terakhir itu 23. Sini kita langsung saja jalankan. Nah, di sini akan tersusun urutan daftar secara numerik. Itu dari 23, 50, 65, 82, dan terakhir yaitu 100. Contoh berikutnya yaitu mengurutkan menurun. Di sini kita untuk mengurutkan secara descending, kita menggunakan argumen dengan kata kunci reverse atau sama dengan true. Kita coba praktekkan saja. Di sini kita menggunakan kurung reverse sama dengan true. Kita sama dengan true. Baik, kita coba jalankan. Oh ya, di sini akan tampil nilai dari 100, 82, 65, 50, dan 23. Di sini kan kita mengurutkan secara menurun. Mungkin untuk urutan 2 mungkin seperti ini, jeruk misalnya, jeruk, kemudian mangga, mangga, kemudian kiwi, yang terakhir itu banana atau pisang. Di sini kita akan mengurutkan secara menurun. Kita coba jalankan di sini dari pisang, mangga, kiwi, kemudian terakhir atau yang pertama itu adalah jeruk. Mungkin kurang lebih untuk contohnya shortlist seperti itu. Kemudian kita langkah pada contoh berikutnya, yaitu copy list. Di sini untuk Python untuk menyalin daftar itu, di sini kita menggunakan menyalin daftar hanya dengan mengetik list 2 sama dengan list 1. Karena list 2 hanya akan menjadi referensi ke list 1, dan perubahan yang dilakukan list 1 secara otomatis juga akan dilakukan dengan list 2. Jadi ada beberapa cara untuk membuat salinan. Salah satunya caranya itu adalah dengan menggunakan metode daftar bawaan atau copy. Di sini kita akan membuat salinan untuk daftar dengan copy. Lalu saja kita coba jalankan. Misalnya di sini kita
list sama dengan list di kemudian mungkin kurang lebih seperti itu, kita coba jalankan. Nah, di sini kita akan membuat salinan daftar dengan copy. Untuk cara lainnya, salin daftar dengan list itu dengan metode list seperti ini, seperti contoh terakhir ini. Coba praktekkan di sini, kita hapus dulu. Misalnya kita gunakan di sini terus banana, dan terakhir itu cherry. Tulisannya kita hapus. Kemudian kita akan membuat salinan daftar dengan list, dengan metode list. Di sini kita menggunakan metode list. Tadi kita menggunakan metode copy, sekarang kita menggunakan metode list. Berarti di sini list kemudian kita coba jalankan. Di sini kita akan membuat salinan bisa menggunakan list dan bisa menggunakan copy. Mungkin contohnya sangat sederhana. Kemudian yang terakhir yaitu join list. Di sini dengan terakhir yaitu join list atau menggabungkan daftar, menggabungkan dengan kedua daftar ya. Di sini kita ada beberapa cara untuk menggabungkan atau dua atau lebih daftar dengan Python. Salah satu caranya termudah adalah dengan menggunakan operator plus. Mungkin contohnya kurang lebih seperti ini, kita coba jalankan. Ya, kita coba implementasikan. Misalnya list 1 sama dengan misalnya A, kemudian B, kemudian terakhir. Terus kita di sini menggunakan dua list. List kedua itu angka 2 sama dengan di sini ada 1, 2, dan 3. Kemudian kita menggabungkan dengan dua daftar itu menggunakan operator plus. Misalnya list ketiga sama dengan list
1 plus list 2. Kemudian kita enter, kita print untuk list 3. Saja kita coba jalankan. Nah, di sini kita akan menggabungkan dengan 2 daftar. Jadi untuk daftar list pertama itu yaitu A, B, C. Dan list yang kedua yaitu 1, 2, dan 3. Itu untuk menggabungkan 2 daftar. Kemudian berikutnya di sini kita cara lainnya itu ada untuk menggabungkan 2 daftar dengan menambahkan semua item dari daftar kedua ke daftar 1 dengan menambahkannya itu 1 per 1. Misalnya di sini kita ada contoh untuk menambahkan list 2 ke list 1. Mungkin kurang lebih contoh seperti ini kita coba. Di sini kita menggabungkan atau menambahkan list 2 ke list 1. Berarti di sini for X list 2, kemudian enter, list 1 itu kemudian kita di sini print list 1. Bukan print list 1. Coba jalankan. Nah, sama seperti tadi. Contohnya di sini kita menggabungkan list kedua ke list 1. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian untuk contoh yang terakhir itu di sini ada bisa menggabungkan extend metode ini dengan tujuan adalah menambahkan elemen dari satu daftar ke daftar lainnya. Kita bisa menggunakan extend. Berarti di sini udah kita menggunakan append. Sekarang kita gunakan extend. Untuk terus di sini kita menggunakan list 2. Kita gunakan list 2. Sini kita hapus. Di sini kita print list 1. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba jalankan. Tampilannya akan sama seperti tadi. Jadi kita itu bisa menggabungkan dengan kedua daftar itu menggunakan operator plus, dan juga kita bisa menggunakan yaitu menambahkan list itu dengan append dan juga extend. Mungkin untuk penjelasannya Python kurang lebih seperti itu. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan, dan seakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.